Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita memulai aktivitas kita pada hari ini dengan membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan yang menjadi pelita dan penuntun bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap puji dan syukur kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan memberikan kehidupan kami. Kami boleh melewati malam yang gelap hingga pagi hari yang cerah ini. Sertailah kami Tuhan dengan kasih karunia-Mu, dan penuhilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti akan firman-Mu dan dapat melakukan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, menjadi sukacita dan berkat bagi kami. Terimalah Tuhan doa kami ini dalam pengasihan-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini, Sabtu 26 Februari 2022, diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Rom, pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Demikianlah bunyinya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita mengetahui kalau kita membaca dalam Perjanjian Lama, ada perkataan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Dan dari perkataan itu adalah hukum pembalasan. Kalau orang berbuat yang baik kepada kita, kita membalas dengan kebaikan juga. Apabila orang melakukan kejahatan kepada kita, kita harus membalas dengan kejahatan juga. Tetapi dalam Perjanjian Baru, sebagaimana khotbah minggu yang lalu dikatakan, kasihilah musuhmu, berkatilah orang yang mengutuk engkau. Dan itu merupakan suatu pengajaran yang baru dari Tuhan Yesus, dan itulah yang mau disuarakan Paulus juga dalam suratnya kepada jemaat Roma dalam pasal yang kedua ini, ke-12 ini, ayat 2 tadi mengatakan, janganlah orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam kasih-Nya di dalam Yesus Kristus, yang telah menerima karunia dari Allah di dalam Yesus Kristus, tetapi harus berubah menjadi manusia baru. Dan Paulus menyatakan orang yang hidup di dalam manusia yang baru, kita boleh membaca dalam ayat selanjutnya dari nats renungan kita ini, dikatakan demikian. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dalam ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat yang ke-14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan janganlah mengutuk. Ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, nats ini mengajarkan kita supaya kita senantiasa berjuang melakukan yang baik, sebagaimana juga Tuhan telah baik kepada kita, di mana Tuhan mau berkorban, mau menderita
mau memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menebus kita dari dosa, agar kita memperoleh pengampunan dan kehidupan yang kekal. Di tengah-tengah situasi yang kita hadapi dalam keadaan yang sulit pada masa sekarang ini, kita dimintakan supaya senantiasa bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Doa adalah merupakan nafas iman kita. Doa adalah alat komunikasi yang paling canggih, dan Tuhan mengetahui keberadaan kita. Oleh sebab itu, Nats ini mau mengajarkan kepada kita, terutama kepada dunia ini, di tengah-tengah berbagai ancaman sakit penyakit, ancaman bencana alam, ancaman peperangan. Marilah kita senantiasa merendahkan diri dan meminta kekuatan yang daripada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang dapat kita andalkan. Hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Sebagaimana firman Tuhan dalam khotbah-khotbah minggu yang lalu. Dimintakan kepada kita supaya kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan-kekuatan dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman ini memperbarui hidup kita dan meneguhkan iman kita akan kasih dan anugerah Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, Engkau mengajarkan kami supaya hidup di dalam pembaruan hidup, agar kami meninggalkan sifat-sifat dan hidup-hidup yang lama, tetapi kami memperbarui hidup kami untuk senantiasa hidup di dalam saling mengasihi. Mampukanlah kami Tuhan, di dalam anugerah pengasihan-Mu dengan kuat kuasa-Mu, Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tolong kami Tuhan. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.